Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dan Safira. Saya dari kelas 1A1 Manajemen dengan nomor NIM 2461201032. Saya akan menjelaskan hasil resum saya yang berjudul Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional merupakan interaksi antar negara yang melibatkan ekspor dan impor barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menghindari kelangkaan produk. Definisi menurut Madura tahun 2000, perdagangan internasional adalah pendekatan konservatif yang dilakukan perusahaan untuk menembus pasar luar negeri melalui ekspor atau memperoleh bahan baku murah melalui impor. Manfaat menurut Levy tahun 2001, manfaat utama perdagangan internasional adalah meningkatkan kemakmuran suatu negara, memungkinkan negara mengkhususkan diri dalam produksi barang yang lebih efisien, memaksimalkan keuntungan komparatif melalui spesialisasi, memberikan skala produksi yang lebih besar dan pilihan barang yang lebih luas. Perdagangan internasional tidak terlepas dari resiko, terutama fluktuasi nilai tukar mata uang. Resiko ini dapat mempengaruhi biaya impor, permintaan barang ekspor, serta arus kas perusahaan. Perusahaan multinasional atau MNC. MNC adalah perusahaan yang beroperasi di beberapa negara, tetapi tetap dikontrol oleh induk perusahaan di negara asal. Tujuan utamanya memaksimal kekayaan pemegang saham, tetapi juga menghadapi tantangan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utamanya memaksimalkan kekayaan pemegang saham, tetapi juga menghadapi tantangan untuk memenuhi kepentingan pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hambatan operasional, hambatan lingkungan, regulasi yang ketat terkait pembangunan, pembuangan limbah, dan pengendalian polusi. Kedua, hambatan perusahaan. Peraturan negara seperti pajak, kontrol, valuta asing, dan hak karyawan dalam mempengaruhi arus kas. Yang ketiga, hambatan etika. Ketidaksesuaian standar etika bisnis antar negara dapat menimbulkan dilema bagi MNC. Strategi menghadapi hambatan. MNC sering mengeluarkan biaya tinggi untuk mengikuti kode etik internasional, meningkatkan kredibilitas global, dan menarik pelanggan dari beberapa negara. 3. Valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Menurut Handi tahun 2001, falas adalah mata uang dan alat pembayaran lain yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional dan dicatat oleh bank sentral. Pasar falas, tempat di mana individu, perusahaan, dan bank memperdagangkan mata uang untuk mendukung aktivitas perdagangan global. Fungsi pasar falas. Yang pertama, transfer daya beli, memfasilitasi konversi mata uang antar negara. Kedua, penyediaan kredit, memberikan kredit untuk membiayai transaksi internasional. Ketiga, meminimalkan risiko, mengelola risiko fluktuasi kurs melalui mekanisme hedging. Hedging atau lindung nilai. Hedging adalah strategi untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar. Menurut Madura tahun 2000, hedging adalah upaya perusahaan untuk melindungi diri dari dampak buruk perusahaan nilai tukar mata uang asing. Yang pertama, forward contract, perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau mempertukarkan mata uang di masa depan dengan kurs yang telah disepakati. Umumnya digunakan dalam transaksi besar untuk mengunci kurs tertentu. Contoh, jika perusahaan membutuhkan mata uang asing untuk membayar impor 90 hari mendatang, forward contract-nya memungkinkan perusahaan menghindari risiko kenaikan kurs di masa depan. Yang kedua, money market hedging. Yang pertama, menggunakan instrumen pasar untuk melindungi posisi utang atau piutang. Kedua, proses meminjamin dalam mata uang asal, mengkonversikannya ke mata uang asing lalu mendepositkannya. Efektif untuk transaksi jangka pendek karena suku bunga stabil di pasar uang. Kesimpulan teoritisnya,
kita dapat simpulkan perusahaan multinasional yang terlibat dalam perdagangan internasional menghadapi resiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Untuk melindungi diri, teknik hedging seperti forward contract dan money market hedging digunakan. Forward contract ideal untuk transaksi besar dengan prediksi kurs yang tetap. Money market hedging lebih cocok untuk transaksi jangka pendek dengan memanfaatkan suku bunga pasar uang. Sekian ringkasan dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.